Puji Tuhan. Selamat sore saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita menerima berkat-berkat Tuhan. Saudara diberkati. Saudara diberkati sore hari ini. Amin. Ya. Tuhan terlalu baik buat kita. Bapa, Engkau sangat baik. Kita mau naikkan pujian ini. Saya undang Bapak Ibu untuk saudara untuk berdiri. Ku nyanyi haleluya.
Bapa, ku cinta Kau. Bersyukur Tuhan saat malam hari ini Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah saat ini. Mari Bapa, urapi kami, layakkan kami Tuhan untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkaulah Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah saat malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang memimpin sendiri Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Saya memberikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya percaya banyak berkat Tuhan yang kita terima sepanjang minggu ini. Ada saudara yang mau bersaksi? Silakan. Ya, ini menjelang mempersiapkan untuk KKR Pemuda yang diharapkan itu 300 yang akan hadir. Jadi ada Yermi dengan siapa ya? Yang itu harus disiapkan memang para konselor ya. Di dalam nanti menghadapi ada satu altar calling. Nanti akan banyak mungkin yang maju ke depan. Ya itu harapan, itu pokok doa. Jadi Yermi gak bersama kami. Begini, hari Senin ya Maya ya. Saya lagi cuci mobil karena habis Yermi ajak saya makan gitu ya. Pulang cuci mobil,
Tiba-tiba datang duaan suami istri. Rupanya dari Bali. Dari Bali. Saya bilang nanti saya mau kenalkan dengan Pak Tony nih. Supaya sama-sama mereka ini keluar dari Bali. Pak Komeng siapa namanya? Komang ya? Komang. Bukan Komeng, Komang. Nah dia orang Bali asli. Nah istrinya itu wong Jowo. Terus punya anak 1. Tapi anaknya ini pinter ya. Ceritanya itu udah S2 anaknya. Tadi kami ke gereja. Saya bilang kalau Senin tuh gereja tutup. Kantor juga tutup. Karena minggunya kami sibuk dalam pelayanan. Oh iya. Tapi saya nggak tanya, ibu tahu dari mana rumah kami di sini gitu ya. Cuman akhirnya saya kan tanggung lagi cuci mobil. Akhirnya saya teriak, "Ma, ini ada tamu." Untuk ibu cucu nyambut ya. Mari masuk. Tapi kemudian hati saya iba gitu. Karena lihat suaminya ini terancam tunanetra. Jadi masalahnya itu bukan karena apa ini? Apa mas? Saya kena apa aja kan? Oh katarak ya. Katarak, bukan katarak, tapi yang rusak teh retina. Retina itu yang ada di tengah-tengah mata kalau salah. Nah itu yang terancam. Jadi memang dia nggak lihat itu dituntun sama istri. Tapi dia cerita kepada kami dulu si bapak ini dinas di bank Danamon. Lama katanya puluhan tahun. Karena sampai dia juga dapat pesangon dari banknya ini ratusan juta. Nah kemudian pindahlah dia dari Bali keluar terus ke Bandung. Cuman di Bandung mereka cerita mahal rumah-rumah. Nah si Mahi agak mending. Hanya dapatlah katanya rumah yang 700 juta. Tapi ada tempat kosnya, itu ada 8 kamar. Wah, saya bilang puji Tuhan. Cuman sebelum kami pakai, kami ingin Pak Pendeta mendoakan ini tempat ini. Aduh puji Tuhan, saya bilang puji Tuhan. Kapan ini mau didoakin? Mereka pilih hari Jumat. Tapi saya bilang hari Jumat itu kami diundang ke sana, ke Bandung Utara, ke Dago. Itu Ibu Pangpang nikahin anaknya. Cuman gak gitu banyak saya dengar undangannya. Jadi saya diminta untuk mendoakan makanan. Senang atuh saya ya. Berat menolak kalau saya diajak makan. Oke. Jadi jangan Jumat. Gimana kalau Sabtu? Oke, Sabtu lah. Mau berapa banyak Ibu? 15 sampai 20 lah. Tapi saya tanya ibu cucu udah calling nggak? Ya. Jadi 2 mobilan lah gitu. Ya. Nah sebelum hari Sabtu saya ngomong sama ibu cucu, mah kita cek dulu. Saya bilang saya ada suasana ragu-ragu nih. Akhirnya kami ke sana. Di mana itu rumah? Karena di belakang sekolah Katolik. Oh saya tahu. Karena dulu saudara ingatnya ada Om Weli ya, yang orang Ambon itu. Om Weli itu rumahnya itu di belakang bak sampah itu. Ada gang itu masuk ke dalam, belok ke kanan, terus itu di pinggir sungai itu. Nah saya jadi ingat ke sana. Oh ya udah gampang dah nyarinya. Dan di sana itu ada gereja, yang gereja GBI. Kebenaran si gembalanya itu kalau nggak salah bekas anak sekolah minggu ibu cucu dulu di Kiara Condong. Hosea namanya. Hosea siapa ini? Jadi saya bilang, mah mungkin bisa nanya Pak Hosea di sana. Oh, ibu cucu turun. Nah, saya nongkrong aja di depan sekolah Katolik itu. Terus saya tunggu lama, si ibu ketemu nggak? Ya, rupanya Bu Cucu puputaran di sana. Nanya ini kiri kanan, nanya enggak ya pada kenal. Nah salahnya itu nggak nanya RT RW-nya mestinya. Ya cuman jalan wah saudara-saudara, jadi si ibu ini tuh udah janji saya mau masak masakan Bali. Ya mau masakan babi. Karena nanti ke depan saya mau jualan masakan. Wah saya mau puji Tuhan nih ada masakan menu Bali nih ya. Itu
Wah, babi guling, ya. Babi guling di mata saya, udah saya bayangkan itu. Waduh, puji Tuhan, puji Tuhan. Nanti Pak Pendeta boleh dagang di depan gereja? Boleh, saya bilang. Tapi kontak nanti koordinatornya, saya bilang. Memberi keuntungan kepada gereja. Ya, nanti juga hari Sabtu ada syukuran rumah, mau disajikan itu makanan Bali. Wah, saya bilang ibu-ibu pasti seneng, ya, yang nggak menolak daging haram ini ya. Puji Tuhan. Tapi rupanya bukan kehendak Tuhan, ini nggak jadi. Tapi ibu cucu memang udah berapa banyak kali kontak gitu ya, kontak nggak diangkat. Terus saya bilang, siapa nama pendeta yang di Bali ini itu? Kalau nggak salah pendeta Paulus ya? Ya. Padahal pendeta Paulus yang melayani di Kupang itu dari GGP juga. Ya, jadi gitu saudara-saudara. Secara daging saya sih kecewa ya. Karena ibu cucu kalau doa malam kami saat teduh itu, Tuhan tolong untuk orang-orang yang naik angkot turun di depan gereja kami, yang menuju ke Ramayana, menuju ke mana itu, biarlah tertarik dengan gereja kami ini GGP Maranatha Cimahi. Ya, ibu cucu suka berdoa gitu. Kenapa? Saya sekarang dapat jiwa nih, saya bilang baru sesuai dengan doa saya. Amin, amin. Tapi apa ini memang kehendak Tuhan apa bukan? Saya berdoa supaya tidak bohong itu dia. Ya. Jadi doakan, siapa tahu nanti kita bisa dapat 2 jiwa nih. Gitu. Nah, tapi untung mereka datang ke pendeta itu ya. Mereka tidak datang kepada pimpinan agama yang lain. Jadi saya kadang-kadang secara daging sih ngutruk juga ada itu ya. Ngutruk itu artinya ngegerundel ya, orang Jawa bilang komplain ya. Ya, saya bilang. Tapi saya penuh penyerahan kepada Tuhan. Tuhan tolong untuk ibu ini. Terus saya bilang, ibu bisa nyetir? Wah bisa. Nanti saya bisa bawa mobil, saya nggak ngasih, nggak usah ngasih. Saya dalam hati, saya nurek ngasih. So saya bilang, ibu ada mobil? Oh ada. Mobil apa? Fortuner. Tahun berapa Bu Fortunernya? 2019. Langsung saya ke Google, berapa nih Fortuner tahun 2019? Itu sekitar 250 jutaan pasaran itu. Ya, Fortuner sih bagus dan mahal itu. Tapi entah kenapa saya nggak percaya 100% gitu ya. Makanya kemudian kami melacak, tidak ketemu. Tapi kami kembalikan, biarlah kami mudah-mudahan salah gitu mencarinya. Ya. Saudara doakan supaya gereja kita ini menjadi tempat orang yang mencari gereja. Kalau saudara mendengar itu kesaksian-kesaksian luar biasa loh. Ya, ini juga ada jiwa baru nih. Satu ibu punya 3 anak gadis. Nah sekarang ke kita nih dia, seperti kesaksian Pak Soeharto juga ya. Pak Soeharto sekarang rajin nih, makasih Pak Soeharto nih, bisa bawa jiwa yang lain nanti ya. Jadi banyak di kita nih kalau ibadah minggu tuh jiwa-jiwa. Dan kemudian ada orang Nias nih banyak nih. Maaf nih Pak Soeharto orang Nias ya. Saya pikir Pak Soeharto orang Jawa, nggak tahu orang Nias. Jadi di gereja kita nih banyak nih orang-orang Nias ya. Puji Tuhan. Padahal di Cimahi ini ada gereja Nias, bukan BNKP, bukan namanya, tapi nama yang lain ya. Oleh karena itu terus doakan supaya GGP Maranatha menjadi tempat perteduhan orang-orang yang mencari gereja untuk mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Amin. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Keprok atuh ya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara ya. Kita percaya GGP Maranatha akan dipenuhkan dengan jiwa-jiwa yang baru. Amin. Ya. Saudara diberkati. Amin. Aku diberkati. Saudara kita mau banget berdiri lagi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat
Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang kuterima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau besar Tuhan. Engkau besar. Terima kasih Yesus. Engkau besar. Terima kasih Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi, Allah Bapa yang selalu menyertai kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kasih setia di dalam kehidupan kami. Kami selalu mengucap syukur Tuhan, karena di sepanjang hari ini kami selalu menikmati kebaikan yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kami. Oleh karena kami adalah anak-anak-Mu yang layak untuk menerima kasih dan kebaikan yang daripadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami, tetapi karena kemurahan Tuhan, maka kami boleh berkumpul di tempat ini untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau adalah Allah yang maha agung, layak untuk dipuji dan disembah oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan pada malam hari ini kami bersyukur ada persekutuan doa malam yang diadakan di gereja ini ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu berkarya secara ajaib dan luar biasa untuk memberkati kami, untuk mengurapi kami, untuk memberikan kami damai sejahtera yang tidak pernah kami temukan di dunia ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, berserah hanya kepada-Mu karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Tiba saatnya untuk kami diperlengkapi oleh firman-Mu, perkataan yang benar, perkataan yang lurus, yang berkuasa untuk mengarahkan hidup kami agar kami bisa mengenal Engkau secara pribadi, kami mengenal kehendak-Mu dan kami dimampukan untuk melakukannya supaya menghasilkan buah. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, kuduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali, shalom. Oke. Tema firman Tuhan yang mau saya angkat judulnya ingatan penghasil sukacita. Kalau berbicara tentang ingatan kan berarti ada memori ya, ada sesuatu yang berkesan yang menjadi pikiran kita terhadap sesuatu. Nah, Bapak Ibu, saya mau menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kesan ya Bapak Ibu ya. Karena kan tadi saya menyinggung tentang ada sesuatu yang menjadi memori kita. Berarti sesuatu itu menjadi hal yang berkesan bagi kehidupan kita. Tentang kesan ya, sesuatu yang dirasakan oleh seseorang setelah melihat, merasakan, mendengar, atau mengalami sesuatu hal. Biasanya dari orang lain Bapak Ibu. Itu akan meninggalkan kesan bagi hidup kita. Nah, kesan itu bisa dua macam. Ada yang bersifat positif ataupun negatif. Tapi secara umum sih pasti semua orang mau mendapatkan kesan yang positif dari orang lain. Nah, Bapak Ibu pernah nggak sih mengenai nama ya? Kalau misalnya contoh di gereja ini. Nama saya siapa Bapak Ibu? Michael, oke. Kalau misalnya di sini ada, maaf ya, ada Om Tony. Nah, saya dengan Om Tony satu gereja. Tetapi saya sama sekali tidak menghormati Om Tony. Apapun yang dikatakan oleh Om Tony selalu saya anggap salah. Dan Om Tony sangat kesal dengan saya sehingga dia meninggalkan GGP Maranatha Cimahi akibat perbuatan saya. Akhirnya Om Tony di gereja lain bertemu lagi dengan seorang yang bernama Michael. Padahal Om Tony belum tahu Michael yang di gereja lain ini baik atau buruk. Tetapi karena Om Tony sebelumnya bergereja di sini bareng saya sampai bertahun-tahun dan saya tidak memberikan sikap positif kepada Om Tony, maka di gereja lain ketika bertemu dengan yang bernama Michael, di telinganya atau mungkin diingatlah nama Michael. Gimana Om Tony kesannya? Ya pasti, iya pasti menganggapnya, oh Michael ya, wah gitu ya. Padahal Om Tony pasti belum menelusuri Michael yang di gereja lain ini apakah sama karakternya dengan saya atau beda. Ya, nah itu sesuatu yang berkesan, tetapi yang negatif ya Bapak Ibu. Jadi yang namanya sesuatu yang berkesan tuh biasanya membekas, betul gak? Membekas di hati, membekas di pikiran. Dan itu akan menjadi sweet memory, sweet memory. Kalau negatif bukan berarti ya.
sesuatu yang itu. Nah, Bapak Ibu, ya sebagai anak Tuhan harusnya kita meninggalkan kesan yang baik ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya Bapak Ibu mungkin di gereja ini menilai saya misalnya baik, atau mungkin gak terlalu banyak omong misalnya seperti itu. Dan Bapak Ibu mungkin senang dengan kehadiran saya misalnya, ya udah mau di tempat manapun seandainya Bapak Ibu pindah gereja, kalau mengingat nama saya oleh karena perbuatan baik saya, itu akan berkesan, akan selalu diingat ya. Itu yang namanya berkesan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada seorang rasul ya yang sangat luar biasa, namanya Rasul Paulus. Kalau secara teologi sebenarnya Rasul Paulus itulah yang menggantikan Yudas Iskariot ya. Karena di Kisah Para Rasul bagian pertama ketika diundi Matias, yang saya tahu tuh pelayanannya kurang maksimal. Tetapi Rasul Paulus itu memang pilihan langsung dari Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ketika dia ingin membunuh orang Kristen yang di Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan Yesus melalui sinar yang memancar dari sorga. Dan dia hidup di dalam pertobatan, luar biasa dipakai Tuhan untuk pelayanan penginjilan dan pemberitaan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Dan salah satu jemaat yang dia bangun, hasil dari karya pelayanannya itu adalah jemaat di Filipi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tuh kan surat Paulus itu sangat banyak ya. Padahal dia bukan murid langsung Tuhan Yesus loh. Kalau murid langsung Tuhan Yesus tuh siapa? Petrus, Yohanes. Tapi isi suratnya lebih sedikit kan dari Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus tuh banyak. Memang dia sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Nah di sini Bapak Ibu, ternyata Rasul Paulus itu sangat berkesan loh dengan jemaat di kota Filipi. Karena jemaat Filipi itu sangat baik kepada Rasul Paulus. Dan kebaikannya itu sangat luar biasa sehingga Paulus akan menyimpan itu sebagai sweet memorinya. Apakah pada saat dia berdoa mungkin, pada saat dia melakukan pelayanan firman Tuhan, pada saat dia penginjilan, pada saat dia membantu orang-orang yang mengalami kesusahan, pasti kebaikan jemaat Filipi akan selalu tersimpan di dalam hatinya. Nah Bapak Ibu silakan buka Filipi pasal yang pertama ya. Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga dulu ya Bapak Ibu ya, satu-satu. Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ketiga. Ini ucapan Paulus ya kepada jemaat di Filipi melalui surat yang dia tulis. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Nah ini kan sesuatu yang berkesan Bapak Ibu. Jadi ketika Paulus mengucap syukur di dalam doanya, itu pasti dia mendoakan beberapa kota yang sudah menjadi Kristen akibat hasil pelayanannya. Salah satunya Filipi. Jadi ketika dia berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Allah, dia mengingat jemaat di Filipi, itu mengucap syukurnya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Setiap mengingat kamu. Dan di ayat yang keempat Bapak Ibu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita Bapak Ibu. Ya. Mengucap syukur yang tiada henti akibat kebaikan yang jemaat Filipi tunjukkan kepada Rasul Paulus. Dan yang kedua yang berkesan bagi Rasul Paulus adalah selalu bersukacita ketika mengingat jemaat di Filipi. Ya. Kemudian di ayat yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Bapak Ibu, ini alasannya. Kenapa Rasul Paulus tak henti-hentinya mengucap syukur atas kebaikan Allah kepada jemaat di kota Filipi, dan kenapa ketika mengingat jemaat di Filipi Paulus tidak henti-hentinya bersukacita? Kenapa? Karena ada kesan yang sangat diingat Paulus tentang kebaikan mereka.
itu di ayat yang ke-5. Ternyata jemaat di kota Filipi itu tidak henti-hentinya mengadakan persekutuan. Artinya mereka sangat giat dan taat di dalam menjalani persekutuan. Ibadah. Kalau Rasul Paulus aja sangat berkesan dengan tindakan rohani mereka di dalam persekutuan, itu Rasul Paulus manusia biasa loh Bapak Ibu. Yang pasti masih ada dosa di dalam dirinya. Apalagi Allah kita Bapak Ibu. Bukankah pada malam hari ini semua yang melayani di doa malam, semua yang membagikan kesaksian, semua Bapak Ibu yang duduk di sini sebagai jemaat yang menikmati persekutuan ibadah doa malam, dan kita tekun dan giat melakukannya setiap hari Rabu dan Sabtu, berarti Bapak Ibu bukan hanya membuat kesan yang baik kepada Bang Moses sebagai ketua komisi doa, tetapi membuat kesan yang baik di mata Allah kita. Amin. Apa Allah gak senang Bapak Ibu ibadah persekutuan? Rasul Paulus menuliskan di ayat yang ke-5 ini, diurapi oleh Roh Kudus. Berarti isi hati Paulus, kesan yang baik tentang persekutuan yang dilakukan dengan giat itu adalah sesuatu yang positif. Paulus memuji jemaat di Filipi, berarti secara tidak langsung Allah juga memuji jemaat di Filipi oleh karena persekutuannya. Demikian juga kita Bapak Ibu. Dan saya bersyukur jumlah orang yang datang doa malam bertambah ya, amin. Nah, nanti kita berdoa supaya penuh sampai ke belakang sehingga mobil Avanza tidak bisa masuk. Amin Bapak Ibu, amin. Bukan hanya doa 10 hari penuh ya Bang Moses, ya. Tapi doa setiap Rabu dan Sabtu ya. Saking penuhnya hari Sabtu bukan lagi melingkar tapi seperti ini lagi ya doa ini. Ya Bapak Ibu ya, itu kesan yang sangat baik Bapak Ibu. Dan saya pernah loh ada membaca satu kesaksian jemaat Kristen, bapaknya itu dalam satu keluarga ya, seorang bapak ini sangat senang untuk berdoa. Namun suatu saat Tuhan panggil dia meninggal. Pada saat bapak ini senang berdoa, itu anak-anaknya biasa-biasa aja Bapak Ibu. Gak senang berdoa walaupun diminta oleh bapaknya untuk berdoa setiap hari, tapi anak-anaknya itu biasa-biasa aja. Hingga satu saat bapak itu meninggal. Pada saat meninggal, apa yang dilakukan oleh anak-anaknya Bapak Ibu? Jadi rajin berdoa. Kenapa? Karena itu bapaknya membuat kesan yang baik bagi anak-anaknya. Tapi kenapa pada saat meninggal baru mereka berdoa ya? Tapi kan ada sesuatu yang ditinggalkan kan, yang diwariskan kan. Nah itu, kita harus jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu jadi orang Kristen yang baik. Yesus pun datang ke dunia bukan hanya menjadi manusia, lalu dia menampakkan diri, lalu dia kalau mau sombong mengaku dirinya sebagai Allah. Tidak, dia meninggalkan kesan yang baik bagi jemaat yang mau datang kepadanya. Sehingga pada saat Yesus naik ke surga, semua manusia yang pernah bersekutu dengan Tuhan Yesus, yang pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang pernah menikmati pengajaran Tuhan Yesus dan juga kebaikannya, itu akan selalu mengingat Yesus walaupun dia sudah tidak ada di dalam dunia. Ya, itu Bapak Ibu. Wah, ini persekutuan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Rajin sehingga kehidupan rohaninya mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Ya. Kemudian alasan yang kedua Bapak Ibu, kenapa sih Paulus itu sangat berkesan dengan jemaat yang di Filipi? Ya, Bapak Ibu boleh lihat di ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7 Filipi pasal yang pertama. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan
maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ya, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Ya. Itu sangat luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu? Rasul Paulus mau hidup senang, mau hidup menderita karena pemberitaan Injil, mau dia dipenjara oleh karena menyampaikan Yesus Kristus, jemaat Filipi tergerak untuk memberikan kepedulian kepada Rasul Paulus. Jadi tidak yang namanya kebaikan bagi jemaat Filipi tidak memandang bulu, tidak memandang kondisi. Ini yang namanya kasih yang tulus Bapak Ibu. Betul-betul jemaat di Filipi itu memperhatikan kondisi Rasul Paulus. Ya. Demikian juga nih Bapak Ibu kalau di gereja kita saling memperhatikan, saling mempedulikan supaya memberikan sesuatu, memberikan kesan yang baik, yang membekas di hati, tapi yang positif. Makanya yang namanya jemaat itu satu tubuh di dalam Kristus. Siapapun yang mengalami permasalahan, kita yang mampu untuk memberikan hal yang positif kepada jemaat itu, lakukanlah. Ya. Jadi kalau misalnya di gereja kita nih ada satu gembala mendengar jemaatnya yang sakit, jangankan mendoakan, menengok pun tidak. Gimana perasaannya? Tapi coba ada satu jemaat sakit, lalu pendetanya datang membawa buah-buahan, membawa senyuman, ya, membawa firman Tuhan, dihibur dengan perkataan firman Tuhan, dan sebelum pulang didoakan. Gimana kesan bagi orang yang sakit? Enak ya punya pendeta seperti itu? Iya. Jadi kita harus peduli. Bahkan dikatakan jemaat Filipi itu tidak sungkan-sungkan loh Bapak Ibu memberikan uang kepada Rasul Paulus ketika membutuhkan uang. Kemudian Bapak Ibu, kebaikan jemaat di Filipi adalah mengutus satu orang, ya, yang bernama Epafroditus. Ya, itu ada di Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Ya, sementara itu Filipi 2 ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Epafroditus itu kalau diutus berarti dia bukan orang yang sembarangan di jemaat Filipi. Dia sudah bertalenta, dia memiliki hati yang sungguh untuk melayani, dan dia dikhususkan untuk diserahkan kepada Rasul Paulus sebagai rekan sekerja pelayanan Rasul Paulus yang selalu membantu Paulus. Ya, kebaikannya luar biasa Bapak Ibu jemaat di Filipi ini. Bapak Ibu, kita harus tahu ya, yang namanya manusia itu karakternya beda-beda Bapak Ibu. Apalagi kalau yang terlalu dibawa perasaan, itu hati-hati, jangan sampai kita meninggalkan kesan yang buruk bagi dia. Karena apa? Sekali kita meninggalkan kesan yang buruk, maka kebenciannya akan berlarut-larut. Kita nggak tahu karakter seseorang Bapak Ibu. Kalau yang karakternya sabar, ya mungkin kita sekali melakukan kesalahan, dia masih bisa memaafkan, masih bisa santuy Bapak Ibu, di bawah santai saja. Ya, biasanya tuh yang terlalu mudah tersinggung itu adalah orang yang melankolis. Sekali dia disakiti,
itu kebenciannya sampai bertahun-tahun, sampai dibawa kepada kematian. Tetapi ketika dia sekali menerima kebaikan dari orang lain, itu sweet memorinya juga sampai bertahun-tahun. Dan dia pasti akan berusaha untuk melakukan kebaikan kepada orang yang sebelumnya sudah baik kepada dia. Tapi sebagai umat Kristen ya itu ya Bapak Ibu ya, meninggalkan kesan yang baik. Kalau nggak salah ada peribahasanya, gajah mati meninggalkan gading, begitulah ya. Saya udah lupa gitu ya. Kita harus meninggalkan kesan yang baik Bapak Ibu ya. Itu ya, dari perkataan, dari tingkah laku ya. Jadi seperti itu ya. Tapi gimana dengan hamba Tuhan ya? Kalau hamba Tuhan baperan boleh nggak Bapak Ibu ya? Gampang tersinggung gitu ya. Gitu. Sedikit gitu. Kalau bisa jangan. Karena saya pernah mendengar nasihat dari seseorang ya. Kalau jadi pelayan Tuhan tuh jangan terlalu baper. Kalau dijahatin sedikit atau disentil sedikit oleh jemaat, jangan pundungan. Kan ada orang tuh sekali dikomentari langsung pundungan, langsung mundur dari pelayanan. Ada nggak? Ada. Ya, tapi saya nggak. Ya, jangan. Harus maju terus di dalam Kristus ya. Mungkin ketika kita dijahati oleh orang lain, terus kita tetap sabar, kita diomongin oleh jemaat lain oleh karena pelayanan kita. Tapi kan dia bisa mikir kan, kenapa ya dia kalau diomongin terus aja maju dalam pelayanan, terus aja setia di dalam pelayanan di gereja. Wah, ada sesuatu yang berkesan nih. Berarti dia orangnya tahan banting, kuat mental. Nah, mendingan kayak gitu daripada dikomentarin dikit pundungan kabur ya. Jangan Bapak Ibu ya. Oke, amin. Yesus pun tidak kabur dari dunia sebelum dia menuntaskan tugas dari Allah Bapanya. Amin. Kita harus seperti dia. Mau dijahati oleh ahli Taurat dan orang Farisi, tetap dia berhikmat. Dia balas apa yang menjadi jebakan orang Farisi tetapi dengan hikmat sorgawi. Itu pasti membuat para pendengarnya berkesan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Menyembuhkan orang sakit juga ya pelayanannya. Terus kalau misalnya memberitakan firman Tuhan, fokus terarah kepada Allah ya, nggak kemana-mana gitu kan ya. Kalau ahli Taurat dan orang Farisi itu memberitakan firman Tuhan kesannya apa? Membebani. Ya orang sahabat, ngapain kamu mengangkat tilammu? Padahal ya ampun orang lumpuh harusnya ya pasti diangkatlah tilamnya tuh sebagai mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, seperti Yesus meninggalkan kesan yang baik, demikian juga kita. Tapi saya yakin dan percaya di sini baik-baik semua. Pendeta gembalanya juga baik, amin. Ya, semuanya baik-baik ya. Kayak saya juga sebenarnya berkesan dengan Om Tony nih. Wih, melayani di kaum wanita. Di kaum wanita masih ya Om ya? Ya, kan kesan kan, cowok sendiri gitu kan. Paling ganteng sendiri katanya gitu ya. Nah ya, tetap setia Om Tony gitu ya. Bang Moses juga ketua doa tetap setia ya. Gitu ya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya, tinggalkanlah kesan yang baik ya dimanapun kita berada ya. Karena yang namanya kesan tuh pasti diingat ya. Kalau kesan kita ingin menjadi berkat, tinggalkan kesan yang baik ya. Sama seperti buah ya Bapak Ibu ya, ada satu buah misalnya mangga gitu ya, satu pohon menghasilkan mangga yang sangat manis, dipetik dimakan, oh manis ya, ya, nggak usah pohon deh, ada tukang mangga misalnya gitu ya, beli mangga di sini manis, oh manis ya, itu pas makan di rumah, apa yang akan dia lakukan hari esok dan hari-hari selanjutnya? Apa yang akan dia lakukan? Pasti membeli lagi ke tukang buah yang itu kan, yang sama. Nah kita juga seperti itu ya. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus juga seperti itu. Dia baik, maka kita tidak bosan-bosan datang kepada dia karena dia meninggalkan kesan yang baik. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah diberitakan. Kami sudah mendengar apa yang menjadi pelajaran penting dari kebenaran firman-Mu yang sudah dibagikan. Tuhan, kami bersyukur ditetapkan sebagai umat Kristen yang hidup di dalam Kristus. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan, sudah direncanakan oleh Tuhan agar kami ditetapkan menjadi orang-orang percaya yang berhak memperoleh keselamatan yang kekal. Tetapi selama kami tinggal di dunia, kami mau melakukan bagian kami, menjadi berkat Tuhan, menunjukkan perbuatan yang baik kepada siapapun yang kami jumpai, supaya mereka berkesan dengan perbuatan baik kami. Tetapi fokusnya bukan lagi ke kami, tetapi Allah sendiri yang memampukan kami untuk berbuat baik kepada Dia. Mereka bisa memuliakan-Mu ya Tuhan melalui perbuatan kami. Kami mohon Tuhan ke dalam tangan-Mu, mampukan kami untuk bersikap positif dimanapun kami berada. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kasih-Mu, kebaikan-Mu tidak pernah beranjak dalam kehidupan kami. Kalau kami sudah menerima berkat-Mu, ajar kami untuk mengalirkannya kepada orang yang haus akan Engkau ya Tuhan, dimanapun kami jumpai. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pak Agus. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita, biarlah Roh Kudus memimpin setiap doa-doa kita yang akan kita naikkan. Biarlah persekutuan doa Rabu malam ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kekuatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita semua boleh setia mengikuti Yesus. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita mau tetap memuji, menyembah Dia, meninggikan Dia. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami semua Tuhan, sehingga kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau yang selalu hadir, Engkau bersemayam di setiap pujian yang kami naikkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke sorga. Mari katakan, ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke sorga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mudah dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Ku tak membawa, amin Tuhan, apapun juga. Terima kasih Bapa.
Kau selalu ada bersama kami ya Tuhan. Kami tak membawa apapun ya Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan. Semua kebutuhan kami Engkau penuhi ya Bapa. Kau Allah yang sangat baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang kupunya Tuhan, hati yang mau menyembah. Haleluya. Hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini dengan lembut. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah hati kami ya Tuhan, yang mau taat dan setia kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Sampai selamanya dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau setia, kami mau taat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah pujian kami Tuhan. Kami naikkan ke hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami mau taat Tuhan, kami mau setia. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia terhadap Engkau ya Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-penyembah dalam roh kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena sekarang saatnya sudah tiba ya Bapa. Engkau mencari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran.
Biarlah Tuhan kami semua Tuhan boleh menjadi yang seperti itu, menjadi pemuji penyembah yang dikehendaki oleh Allah itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau telah menjadi teladan bagi kami. Engkau rela mati di kayu salib, Engkau taat dan setia sampai akhir hidupmu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami juga boleh menjadi setia seperti Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh datang ke dunia ini Tuhan, tidak membawa apa-apa, tetapi kami dalam rahim pun Tuhan Engkau telah mempersiapkan setiap kehidupan kami kalau kami lahir di dalam dunia ini. Segala kebutuhan kami Engkau yang cukupi ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pelayanan yang Kau anugerahkan, yang Kau percayakan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anak kami boleh sekolah, anak kami boleh kuliah Tuhan. Terima kasih Tuhan semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk pekerjaan yang Kau berikan kepada kami, untuk pelayanan di gereja kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk usaha bisnis yang telah Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, kami percaya Tuhan, saat kami pulang pun Tuhan Kau mempersiapkan sorga itu bagi kami, bagi orang-orang percaya kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami tetap memuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan yang sanggup mengubah setiap kehidupan kami ya Bapa. Engkau Allah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Kasih-Nya, kuasa-Nya selalu ada buat kami ya Tuhan. Kasih Yesus tetap setia, tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Apapun pergumulan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Sekarang dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya Tuhan. Mari katakan Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Sekarang dan sampai selamanya. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan
sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita saat teduh di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan setiap keberadaan kita. Kita tidak salah memilih kalau Yesus adalah Tuhan kita. Di dalam Yesus ada pengharapan. Dia sebagai juru selamat kita. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Apapun permasalahan kita, mari Bapak Ibu datang kepada Yesus. Yesus sanggup memulihkan yang menderita, menyembuhkan yang terluka. Dia Yesus adalah satu-satunya. Setiap kita menjadi kekuatan untuk hidup. Kita boleh hidup dalam pergumulan apapun, tetapi ada Yesus. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk kita semua. Barangkali Bapak Ibu saat ini tidak harmonis lagi hubungan dengan keluarga, antara anak dengan orang tua dengan anak, adik dengan kakak, menantu dengan mertua. Biarlah malam ini jamahan Tuhan Yesus ada bersama kita. Jamahan Tuhan Yesus untuk malam ini ada buat setiap kita yang boleh berdoa pada malam hari ini. Yang di sini juga ada yang di rumah. Bapa dalam sorga, kami patahkan Tuhan kuasa-kuasa kebencian di setiap hati kami. Biarlah Tuhan hubungan kami antara anak dengan orang tua, biarlah Tuhan Kau pulihkan. Kalau malam ini Tuhan, kami boleh digerakkan Tuhan untuk berdoa Tuhan untuk setiap pemulihan setiap kami ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong, Engkau yang menjamah Tuhan. Roh Kudus boleh bekerja ya Bapa. Kami tak sanggup Tuhan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Hanya Roh Kudus Tuhan yang kami andalkan Tuhan untuk melakukan semua ini ya Tuhan. Seringkali kami Tuhan tertanam kebencian itu lama sekali bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan malam ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk setiap pelayan ya Tuhan. Untuk komisi musik pujian, penerima tamu, usher, soundman, untuk proyektor ya Tuhan. Kalau pada malam ini, kesempatan ini, Tuhan Kau boleh pulihkan setiap pergumulan di setiap kami, setiap permasalahan yang ada di setiap kami ya Bapa. Ada perselisihan-pelisihan kecil maupun besar, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong kami ya Tuhan. Kau pulihkan Tuhan setiap pelayan kami ya Tuhan. Tuhan Kau yang menolong kami ya Bapa. Tolong Tuhan oleh belas kasihan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan setiap para pelayan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu boleh ada bagi setiap kami. Tidak terhalang Tuhan dengan suatu kebencian, suatu kedengkian ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menolong setiap kami ya Bapa. Roh Kudus tolong jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap pelayan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan apapun permasalahannya Tuhan, mau sertakan Engkau Tuhan, mau memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa dalam sorga, persatukan kami Tuhan sebagai pelayan-Mu di Jemaat GGP Maranatha ini, sebagai majelis untuk membangun, memperbesar kerajaan sorga itu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, pulihkan setiap kami ya Bapa, pulihkan Tuhan. Roh Kudus Engkau Tuhan yang menolong setiap kami ya Bapa. Amin Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
setiap apa yang kita lakukan. Boleh Tuhan Yesus boleh memberkati ya Bapa. Karena kita semua Tuhan, orang-orang yang percaya akan kebenaran firman Tuhan itu. Dan firman itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita orang percaya. Terima kasih Bapa, pulihkan kami ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Ku yakin saat berfirman, amin Tuhan, ku menang saat kau bertindak, amin Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita katakan, ku yakin saat kau berfirman. Amin Tuhan. Inilah iman kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, iman itu Tuhan boleh ada setiap kami, boleh memberi kekuatan ya Tuhan. Biarlah hidup kami dituntun oleh Roh Kudus, supaya hidup kami layak di hadapan Engkau ya Bapa, berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk iman yang telah Kau percayakan kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Ku aman karena Kau menjaga, amin Tuhan. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Musik boleh berjalan terus. Bapa dalam sorga, Engkau melihat Tuhan setiap-tiap yang tangan yang terangkat Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan. Setiap hamba-Mu ya Tuhan yang selalu meminta pertolongan, mengandalkan kekuatan Tuhan itu.
Kau yang di sorga itu Tuhan menolong pada setiap kami ya Bapa. Dengan pujian dan ucapan syukur ya Bapa, hanya itu Tuhan yang bisa kami berikan kepada Engkau. Kami tak bisa memberi yang lebih baik Tuhan, hanya memberikan tubuh ini Tuhan sebagai ibadah yang sejati pada Engkau ya Tuhan. Jamah setiap kami ya Bapa, kami lebih mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami tetap setia ya Tuhan, karena mujizat telah Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong setiap kami ya Bapa. Roh Kudus, mari bekerja untuk kami ya Bapa. Kau yang menolong Tuhan. Setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang bertindak bagi setiap kami orang-orang percaya ya Tuhan. Ada sakit penyakit bagi kami ya Tuhan, ada pergumulan ekonomi ya Tuhan, ada pergumulan pekerjaan, Kau yang menolong kami ya Bapa. Kau Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang tidak tertidur bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu, kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Segala perkara dapat ditanggung oleh Tuhan Yesus. Mari Bapa, Kau yang menolong setiap kami ya Bapa. Bagi kami tak mungkin, bagi Engkau tidak ada yang tak mungkin Tuhan. Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu boleh duduk kembali dalam sikap doa penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan untuk Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Adapun pergumulan-pergumulan boleh naikkan ke hadirat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu firman Tuhan yang kita pegang sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Bapak. Mari saya persilahkan untuk Bapak Ibu boleh berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus akan menolong, Tuhan Yesus akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Setiap pengharapan boleh kita tanam di dalam hati kita, karena pengharapan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan Tuhan untuk Bapak Ibu berdoa yang ada di samping Bapak Ibu. Silakan, apapun pergumulannya serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang melawat. Biarlah Roh Kudus yang mendorong Bapak Ibu untuk mendoakan saudara seiman kita yang ada duduk di samping kiri atau kanan. Saya persilahkan pada kesempatan malam ini. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami boleh berdoa Tuhan untuk Pak Amos. Kau yang menolong Tuhan. Setiap apa kerinduannya ya Tuhan, Kau yang menolong. Bila Tuhan Roh Kudus yang menolong setiap pelayanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau beri pengurapan. Roh Kudus penuhi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Roh Kudus Tuhan, patoni Tuhan, Kau yang menolong Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pelayanan Kau memberkati ya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap setia mengikuti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang berdoa Tuhan naik Tuhan untuk menolong. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Tuhan. Di Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat
mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Musik boleh berjalan terus secara lembut. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa Tuhan untuk persekutuan-persekutuan di tengah minggu, untuk persekutuan komisi wanita, untuk persekutuan komisi pria, untuk persekutuan usia indah, untuk persekutuan doa Rabu malam, untuk persekutuan doa Sabtu pagi. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang menolong, yang menggerakkan setiap jemaat-Mu boleh datang ke gereja di mana kami boleh bertumbuh iman kami di dalam Yesus Kristus. Kami boleh dibentuk di dalam iman, dalam pimpinan Roh Kudus. Dan biarlah semua persekutuan yang ada di gereja ini boleh membangun kesehatan, persatuan di dalam tubuh Kristus. Dan biarlah semua jemaat boleh diarahkan, boleh dibentuk, dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh memuji Tuhan dengan mengangkat tangan, membuka mulut. Dan biarlah pujian itu boleh naik setiap pujian kehadirat Allah yang kudus. Untuk pokok doa ini saya mohon dengan hormat Ibu Sulistia untuk pokok doa persekutuan-persekutuan tengah minggu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk saat malam hari ini. Kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, tolong kami, karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apapun Tuhan. Kami mau taruh jemaat-Mu di GKP Maranatha ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Setiap ibadah yang diadakannya, hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang melayani, Engkau berkati. Engkau berikan selalu kebijaksanaan, kearifan, hikmat, akal budi Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan adalah isi hati Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau pakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu yang heran. Sehingga jemaat-Mu di tempat ini ada di dalam perlindungan, naungan kasih-Mu. Segala beban ekonomi, keuangan, apapun Tuhan, pekerjaan Tuhan, Engkau akan memberkatinya. Engkau akan menjadikan kami anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau taruh setiap ibadah yang dilakukan di gereja kami. Terima kasih Bapa, setiap komisi, setiap ibadah yang diadakan, apakah itu ibadah minggu pertama, kedua, juga untuk river Tuhan, untuk sekolah minggu Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, jemaat-Mu perlu Engkau Tuhan, kami semua perlu Engkau Tuhan, karena tanpa Engkau kami tidak bisa mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk setiap komisi, apakah itu komisi kaum pria, kaum wanita, komisi doa, doa Sabtu pagi Tuhan, Engkau penuhi dengan kasih kuasa-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Bapa, dan kami boleh mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Setiap doa-doa yang kami panjatkan, kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap majelis yang ada Tuhan. Kau berkati, Kau selalu kan memberikan hikmat. Apapun program yang akan dipakai, Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Bapa. Kami mau taruh setiap peralatan yang kami pakai Tuhan, dari musik pujian pun Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, berikan kepada kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya ini ucapan syukur kami, karena Engkau Allah Bapa kami yang baik. Engkau Allah Bapa kami yang begitu luar biasa mengasihi kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami kalau kami sering membuat Engkau kecewa Tuhan. Terima kasih, ampuni kami ya Bapa.
Terima kasih Bapa, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan dan kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sebelum tutup dengan ibadah doa Rabu malam ini, kita naikkan pujian rapnya saja. Biarlah mujizat Tuhan boleh terjadi setiap kita yang boleh hadir. Lawatan Tuhan boleh terjadi. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kita. Rapnya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan. Amin Tuhan. Saya minta Bapak Diki Dauhan untuk menutup doa Rabu malam ini. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Bapa di dalam surga, sebelum kami menutup, kami mau berdoa untuk gereja gerakan Pentakosta di Indonesia ini, dari kota-kota besar sampai ke pelosok-pelosok, jemaat yang sudah menjadi dewasa, yang sedang dirintis, juga untuk hamba-hamba Tuhan yang tidak hanya melayani ibadah tetapi juga mereka bekerja sebagai petani, sebagai orang-orang yang juga membutuhkan pertolongan untuk mencukupkan keperluan keluarga dan anak-anak. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Masalah yang ada tetap kami bawa di kaki Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memakai ini untuk menjadi alat sehingga gereja gerakan Pentakosta menjadi gereja yang murni, mempunyai hati yang tertuju kepada Allah, para pendeta, majelis-majelis jemaat, anggota-anggota jemaat dimanapun mereka berada, mereka bersandar kepada Tuhan dan memikirkan pelayanan, dan bukan saja untuk yang sudah ada, tetapi juga untuk membuka pos-pos pekabaran Injil, untuk memulai jemaat-jemaat baru. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur bahwa malam ini kami boleh ada dalam doa malam. Ada hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani musik, yang menyampaikan firman Allah, Saudara Michael, yang memimpin doa Pak Agus, dan semua kami yang hadir. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini. Tuhan izinkan buat kami. Engkau juga melihat di rumah-rumah dengan pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan yang berhubungan dengan keuangan, dengan damai sejahtera, hubungan anak dengan orang tua, hubungan kakak beradik, dan segala keperluan-keperluan untuk hidup tiap-tiap hari. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Tolonglah kami semua. Terima kasih. Sebentar sebelum kami tutup, sebelum kami berpisah, kami akan memberikan persembahan. Kami mau memberinya dengan ucapan syukur. Dan akhirnya kami mohon kesehatan daripada Tuhan. Ada anak-anak, ada anggota jemaat, baik tua, muda, besar, kecil, yang lansia, juga mengalami kekurangan kesehatan tubuh mereka. Kami mohon jamahan Tuhan. Berkati obat-obat yang dipakai, yang sulit tidur mereka juga boleh istirahat.
Dan kami mohon belas kasihan Tuhan buat semua kami. Saudara, mari kita tadahkan tangan kita kepada Bapa di surga. Bapa, kami angkat, kami tadahkan tangan kami kepadamu. Berkati kami, berkati keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, bagi yang sudah punya cucu. Tuhan memberikan damai sejahtera. Dalam nama Bapa Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan di dalam nama Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Salam, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Jangan lupa hari Sabtu jam 6 pagi Bapak Ibu kita undang untuk bisa sama-sama doa pagi yang akan dipimpin hari Sabtu besok oleh Om Diki Dawan. Terima kasih pengumumannya. Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.